Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia, selamat Paskah. Masih dalam suasana Paskah, kita akan merenungkan makna Paskah dalam doa pagi kali ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Gema sukacita ketika menyambut kebangkitan-Mu masih terngiang di telinga kami ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah mewujudkan ucapan Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam persekutuan doa pagi ini, kami ingin kembali menemukan makna kebangkitan Tuhan. Tolonglah kami dalam merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi pengertian ke dalam akal budi kami dan memampukan kami menghayati dengan hati kami. Pakailah hamba-Mu di dalam keterbatasannya, kiranya Roh Kudus memampukan hamba-Mu dalam menguraikan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 87, Junjungan yang Kupilih, bersama vokal grup Praise GKI Tumapel. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Raja-Mu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam
Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, beberapa waktu terakhir ini berita tentang orang-orang yang menjadi korban robot trading sangat luar biasa banyak. Menurut beberapa berita, ada banyak korban yang mengalami kerugian hingga puluhan juta. Namun ada juga yang mengalami kerugian hingga puluhan miliar. Bahkan ada berita yang mengatakan ada yang mengalami kerugian hingga angka triliun. Para investor itu tentu punya harapan besar kepada perusahaan-perusahaan di mana mereka menginvestasikan uang mereka. Mungkin karena ada iming-iming kalau mereka menginvestasikan uang mereka pakai cara robot trading, mereka akan menang dan akan mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Namun ternyata mereka semua mengalami kerugian karena tertipu. Sahabat, peristiwa ini mengingatkan saya ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pasti ada orang-orang yang memberikan iming-iming yang sangat menarik kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Ada tawaran banyak berkat kalau kita ikut Tuhan Yesus. Ada tawaran disembuhkan dari sakit. Ada tawaran akan sukses dalam berbagai hal kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Dan juga ada tawaran-tawaran yang lain yang tentu sangat menarik. Sahabat, tentu kita harus sangat kritis kalau ada tawaran-tawaran semacam itu. Tuhan Yesus memang pernah menawarkan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16. Namun bukan hanya itu. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Sahabat, Tuhan Yesus sangat jujur mengatakan konsekuensinya kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sebelum kita mengikut Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan untuk merenung, mempertimbangkan dengan matang, supaya kita tidak tergiur dengan iming-iming yang menarik, seperti tawaran robot trading. Sebelum Tuhan Yesus wafat, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus akan bangkit. Itu dikatakan Tuhan Yesus dengan terus terang kepada murid-muridnya. Kita bisa membaca dalam Matius 16 ayat 21, Markus 8 ayat 31, dan Lukas 9 ayat 22. Apakah kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar terjadi? Atau Tuhan Yesus menipu para pengikutnya seperti perusahaan robot trading yang menipu para investor? Sahabat, ketika Rasul Paulus memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sahabat, Rasul Paulus tidak sedikit pun merasa tertipu oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Rasul Paulus benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kalau Rasul Paulus tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, pasti dia sudah berhenti untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena semua yang dilakukan itu sia-sia. Tidak ada gunanya dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bukan hanya Rasul Paulus. Pada zaman sekarang ini, kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus, kalau tidak percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, maka kita pasti akan segera berhenti menjadi pengikut Tuhan Yesus. Untuk apa kita setiap hari Minggu mengikuti kebaktian? Untuk apa kita memberikan persembahan? Untuk apa kita mengikuti berbagai macam persekutuan?
Untuk apa kita melayani Tuhan hingga membuang waktu, tenaga, bahkan berkorban uang? Kita tidak akan melakukan semua itu kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menepati apa yang dikatakannya, bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sahabat, semua akan sia-sia kita lakukan kalau Tuhan Yesus menipu kita. Kalau Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit. Kita melakukan semua itu sudah bertahun-tahun. Bukan hanya kita, namun pengikut Tuhan Yesus di seluruh dunia dan sudah ribuan tahun berjalan. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 sangat penting bagi kita semua, para pengikut Tuhan Yesus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sahabat, mari kita tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan digoyahkan oleh tantangan atau pencobaan apapun, dan tetap giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Percayalah bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Tolonglah kami untuk menjaga iman, agar kami tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus, tidak goyah, bahkan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Saat ini kami masih terus memohon kepada Tuhan untuk pengendalian pandemi COVID-19 di negara kami. Bahkan upaya untuk menghentikan pandemi yang terjadi. Mohon Tuhan memberkati upaya pemerintah di dalam mengupayakan semua itu agar dapat berhasil dengan baik. Ya Tuhan, tolonglah sahabat-sahabat kami yang sedang sakit dan yang lanjut usia. Mohon Tuhan sembuhkan yang sakit, beri kekuatan dan kesehatan bagi yang lanjut usia. Tolonglah mereka agar tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Tolonglah juga sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan masalah-masalah mereka. Baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah studi, dan berbagai masalah yang lain. Berikanlah hikmat kepada mereka agar dapat menemukan jalan keluar sehingga masalah mereka bisa diselesaikan dengan baik. Akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh hidup kami dengan kesehatan, kebahagiaan, kecukupan rezeki untuk seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.